perkenalkan teman-teman kelas 9 dan adik-adik kelas yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwan. Al-Mukarram Bapak Tuan Guru yang sama-sama kita muliakan dan banggakan, Bapak Kepala MTS Nahdlatul Ulama serta Bapak-bapak, Ibu Kepala Madrasah Yayasan Yayasan Darun Nahdah Nahdlatul Ulama Kebun Beko, para jajaran guru yang ada di bawah Yayasan Darun Nahdah, seluruh wali santri yang kami banggakan dan cintai, anak-anak kami yang menamatkan pada tahun ini, dan seluruh santri-santriwati madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan dan para siswa-siswi dimanapun kalian berada. Acara penamatan siswa-siswi MTSN Korleko tahun ajaran 2023-2024. Agenda acara pertama pembukaan, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai tanda permulaan acara. Sambutan dari unsur pimpinan Pondok Pesantren Darun Nahdah NW Korleko. Yang kedua, sambutan dari pengawas Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dan berpesan kepada siswa-siswi. Kemudian pembina pendidikan MTS yang memberikan motivasi dan arahan. Demonstrasi yang ketiga, demonstrasi hafalan bacaan Al-Quran. Siswa-siswi yang telah menghafal bacaan Al-Quran memperlihatkan kemampuan mereka. Penghargaan diberikan kepada para hafiz dan hafizah. Kemudian penutup. Kepala pimpinan Pondok Pesantren memimpin doa untuk kesuksesan siswa-siswi dalam perjalanan ke depan. Semua hadirin bersama-sama berdoa. Dan terakhir, sebagai penutup, siswi-siswi MTSN Korleko menampilkan tarian yang menggambarkan semangat dan kebersamaan. Adapun dalam sambutan disampaikan oleh unsur pimpinan Pondok Pesantren Darun Nahdah NW Korleko, Haji Muhammad Zakirur Rahman SHI, tentang nasihat Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 133. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya." Nabi Yakub alaihissalam tetap memberikan teladan yang baik meski sedang dirundung sedih. Beliau berpesan kepada anak-anaknya agar jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kehilangan putra kesayangannya Nabi Yusuf tidak lantas membuat Nabi Yakub putus asa. Sebagai Rasul, Nabi Yakub sebenarnya tahu Nabi Yusuf masih hidup. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari pesan ini? Yang pertama, keteguhan iman dan tawakal.
Nabi Yakub tetap teguh dalam imannya meski menghadapi cobaan berat. Ia tidak berputus asa dan tetap berserah diri kepada Allah. Kita juga perlu memperkuat iman dan tawakal dalam menghadapi kesulitan hidup. Percayalah bahwa Allah selalu menyediakan jalan keluar. Kehidupan adalah ujian. Kehilangan Nabi Yusuf adalah ujian besar bagi Nabi Yakub. Namun beliau mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Begitu juga dalam hidup kita, setiap cobaan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Kita harus berusaha mengambil hikmah dan setiap pengalaman. Keluarga dan keharmonisan. Nabi Yakub peduli pada anak-anaknya dan memberikan nasihat. Ia menunjukkan pentingnya komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga. Kita perlu menjaga hubungan baik dengan keluarga, saling memberi nasihat dan mendukung satu sama lain. Lalu yang terakhir adalah kesabaran dan reda. Nabi Yakub tidak mengeluh atau menyalahkan takdir. Ia menerima dengan sabar apa yang telah terjadi. Kesabaran dan reda adalah kunci menghadapi ujian hidup. Terimalah apa yang Allah berikan dengan hati yang lapang. Semoga pesan ini menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik dan menghadapi hidup dengan bijaksana. Demikianlah kesan dari penyampaian dari unsur pimpinan Pondok Pesantren Darun Nahdah NW Korliko Haji. Dengan menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Zakirur Rahman SHI, tentu pertanyaan kita, bagaimana kita bisa mengajarkan nilai-nilai ini pada anak-anak? Mengajarkan nilai-nilai ini pada anak-anak memerlukan pendekatan yang kreatif dan terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Berikut beberapa cara untuk mengajarkan nilai-nilai ini. Yang pertama, kisah dan cerita. Gunakan kisah-kisah dari Al-Quran atau literatur lain yang mengandung pesan-pesan moral. Ceritakan kisah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf sebagai contoh ketabahan, kesabaran, dan tawakal. Diskusikan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut dan bagaimana anak-anak dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan contoh nyata. Tunjukkan contoh nyata dari orang-orang yang hidup dengan nilai-nilai ini. Misalnya, ceritakan tentang tokoh-tokoh inspiratif yang menghadapi cobaan dengan kesabaran dan iman. Libatkan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat dalam memberikan cerita dan pengalaman pribadi. Yang ketiga, aktivitas praktis. Ajak anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti membantu sesama, mengunjungi panti asuhan, atau berkontribusi dalam kegiatan lingkungan. Diskusikan bagaimana nilai-nilai seperti kesabaran, tawakal, dan keharmonisan dalam membantu mereka dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, pendidikan formal. Integrasi nilai-nilai ini dalam kurikulum sekolah, misalnya diskusikan nilai-nilai moral dalam pelajaran agama, bahasa, atau sastra. Ajak orang tua untuk berpartisipasi dalam acara sekolah yang menekankan nilai-nilai ini seperti seminar atau lokakarya. Kemudian dengan doa dan refleksi. Ajarkan anak-anak untuk berdoa dan merenung. Berbicaralah tentang pentingnya berserah diri kepada Allah dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Buatlah momen refleksi bersama di mana anak-anak dapat berbicara tentang pengalaman mereka dan bagaimana nilai-nilai ini membantu mereka. Ingatlah bahwa pengajaran nilai-nilai ini harus dilakukan secara konsisten dan dengan keteladanan. Ketika anak-anak melihat orang dewasa mengamalkan nilai-nilai ini, mereka akan lebih termotivasi untuk mengikutinya. Demikianlah, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat
untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Marhatul Khair akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Setiap Berjumpa Akan Berpisah. Semenjak 3 tahun lalu kita berjumpa, berkelana hingga menjadi sahabat penuh cinta, mengukir segala cerita, raut wajah yang tak mungkin ku lupa hingga tua. Dalam hitungan hari kita akan berpisah, melepas status pelajar MTS dengan gumpalan air mata. Pipi basah, tangisan pasrah. Setelah berpisah, kita tak tahu bertemu siapa dengan sifat seperti apa. Akan ada rindu setelah ini, rindu tentang canda tawa menggunakan putih biru, rindu ke kantin hingga berjalan kaki. Hal itu sudah pasti menyerang kalbu. Bertemu atas nama siswa, berpisah demi cita-cita. Kelompok hancur berkeping-keping akibat berpisah. Kedepannya hanya foto yang tersisa. Guru, kini kami sadar bahwa pahlawan yang selalu dilukai, kau adalah seorang yang setiap harinya terluka oleh siswamu sendiri. Kau sabar namun seringkali marah meledak-ledak. Semua itu tujuannya baik demi menjadikan kami berakhlak. Jika sejak awal kita telah ketahui bahwa hakikat bertemu adalah berpisah, maka jika semua harus telah melatih diri menghadapi sedihnya perpisahan. Jika pertemuan berlambang perpisahan, maka perpisahan kita dihujangi air mata oleh semua kenangan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat. تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
Sudah kira-kira ya? Ya, kita minta dulu untuk foto sebentar. Bentar lupa dia seperti tidak kelihatan di belakang. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru, Ketua Pondok Pesantren, yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru atau Bapak Pimpinan Pondok, yang hormati Bapak Camat atau pejabat mewakili, Bapak Kepala Desa atau pejabat yang mewakili, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru yang terhormati, serta Bapak Ibu Wali Santri yang terhormati, serta anak-anakku yang berbahagia. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam rangka menyaksikan acara tasyakuran dan penamatan putra-putri kita di MTS NW Korlego. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kelihatan menuju alam yang akan menerang. Semoga kelak yang itulah kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. lagu di panggung. Nah, bersama ini kami bersama putra putri kami yang cantik-cantik, dan coba lihat
senyumannya yang terbangun nih. Yang akan disampaikan oleh beserta tamu undangan. Dan yang saya banggakan, teman-teman kelas 9 dan adik-adik kelas yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, sehat, sempat, sehingga kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini, yaitu hari tasyakuran penamatan santri dan santriwati kelas 9 tahun pelajaran 2023-2024. Nah ini anak-anak kami yang tamat tahun ini pada tahun 2023-2024. Ini semuanya berbaju hitam, berubah hitam. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu atas segala hilang dan kesalahan yang kami perbuat. Dan terima kasih atas segala jerih payah dan pengorbanan Bapak dan Ibu Bapak yang telah banyak berkorban. Ayo gimana komentarnya nih? Yang tamat tahun ini? Apa komentarnya tamat tahun ini? Yo, gimana? Sangat baik Ustaz, sangat baik. Apa komentarnya sekarang? Pisahannya sangat baik Ustaz. Setelah tamat, mau masuk kemana? SMK. SMK? Ini, yang ini. Yang ini. Mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Al-Mukarram yang tiang hormati Ayahanda Bapak Tuan Guru, Bapak-bapak segenap pengurus Yayasan Darun Nahdhah, Bapak-bapak kepala madrasah di lingkup Yayasan Darun Nahdhah, singkatnya para tamu undangan, hadirin wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga atas izinnya pada siang yang berkah ini kita mengikuti rangkaian acara kita dengan alhamdulillah dengan sempurna pada acara tasyakuran dan pengamatan santri dan santriwati kelas 9 Madrasah Sanawiyah Darun Nahdhah NW Korleko. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan madrasah ini terus berkembang. Begitu juga madrasah-madrasah di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darun Nahdhah NW Korleko. Selanjutnya baca doa dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wa dzakar, Rabbi waffiqna wa waffiqahum lima tartabi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama, nahda bil khairi wa nukfa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla su'un wa akhirna birridha minkal uyun, Rabbi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul mahun, waghfir surata akraman satar, Rabbana ya dzal jalali wal
والمنن انصرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انصرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انصرا لواء نهضة الوطن